Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita bakal belajar bareng tentang materi SPLDV. Di sini gue udah nyiapin di website offline gue itu tentang penyelesaian model SPLDV dari suatu permasalahan. Nah, pastinya kan kalian udah tahu apa itu SPLDV. Itu sistem persamaan linear dua variabel. Dimana di situ nanti ada permasalahan, teman-teman diminta untuk memecahkan dua variabel yang prosesnya itu yang penyelesaiannya bisa teman-teman lakukan dengan substitusi, dengan eliminasi, dan atau dengan gabungan dari kedua cara itu. Nah, di sini gue udah nyiapin website offline-nya yaitu pengembangan multimedia matematika. Di sini ada nama gue Siti Munawaroh dan NIM gue juga 225150070. Nah, masuk ke judul itu di sini menyelesaikan model SPLDV dari suatu permasalahan. Sebenarnya matematika itu nggak rumit guys. Karena apa? Karena sebenarnya permasalahan matematika itu adalah permasalahan di kehidupan sehari-hari, dimana kita menyelesaikan berapa harga barang yang dibeli dengan jumlah N dan barang satuannya lagi dengan jumlah M, sehingga mendapatkan harga sekian. Terus jika dikeluarkan uang sekian akan mendapatkan berapa buah barang N, berapa M barang. Itu sangat berkaitan sekali dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kamu menyelesaikan model sistem persamaan linear dua variabel dari suatu permasalahan yang nyata? Nah, di sini kamu juga bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Gimana caranya? Kamu tinggal buka aplikasi GeoGebra kamu, atau kamu bisa pakai di geogebra.org. Nah, di sini aku udah nyiapin. Ini kita bisa lihat di sini. Di sini ada 4 persamaan. Nah, di sini persamaannya masih acak, belum sesuai dengan permasalahan. Teman-teman bisa sesuaikan karena di sini kita bisa memvariasikan, yaitu dengan titik atau poin di sini kita bisa geser sesuai dengan permasalahan, atau bisa kita ganti lagi dengan yang lain sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, ini di sini di titik AG ini di garis B di sini teman-teman bisa posisikan titik B1 ini sesuai dengan persamaan atau sesuai dengan variabel yang dibutuhkan. Di sini agar sesuai posisinya pada sumbu Y, yaitu pada sumbu Y5. Nah, di sini ada garis untuk menentukan atau enggak untuk menyesuaikan A, B, dan C. Nah, di sini teman-teman bisa mainkan atau enggak teman-teman bisa putar. Nah, let's see that. Oke, like. Ya, jadi teman-teman bisa terus mengeksplor permasalahan-permasalahan yang ada dengan aplikasi ini. Nah, jadi nggak terpaku pada satu permasalahan aja nih. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menyimpannya, teman-teman bisa menggantinya lagi, buka Windows-nya lagi, new. Nah, di sini kita bisa menempatkan titik-titiknya pada posisi yang sesuai dengan permasalahan. Nah, ini sih kita bisa lihat posisi titik ini tuh bisa kita geser sehingga posisi garisnya pun akan berubah. Ketika kita geser pada ini poin C ini, nah posisi garis itu akan menjauh dari posisi garis merah, akan menjauh dengan garis biru. Nah, jika poin W yang kita ini, maka dia akan berputar berotasi sesuai dengan sumbu X. Nah, ketika sumbu Y kita putar, maka sebaliknya dia berotasi pada sumbu Y. Nah, gitu. Di sini saya udah masukin aplikasi ke dalam WordPress. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini di sini aplikasinya memang agak kecil, tapi teman-teman masih bisa mengaplikasi atau teman-teman masih bisa mengeksplornya lebih lanjut. Nah, masih tetap dengan cara yang sama, yaitu teman-teman tinggal memindahkan titik-titiknya saja
sesuai dengan permasalahan yang teman-teman ingin selesaikan. Ya, kita tempatin di posisi Y5. Nah, ini untuk yang D juga kita bisa atur, yang C dan yang A. Nah, oke, sampai sini gimana teman-teman, ngerti? Oke, kalau masih belum paham juga, teman-teman coba deh explore aplikasi GeoGebra-nya. Atau kalau yang belum punya, teman-teman bisa pakai dengan online, itu di geogebra.org. Nah, di situ teman-teman bisa membuat permasalahan SPLDV, permasalahan bangun datar, bangun ruang. Teman-teman bisa explore permasalahan matematika itu di situ. Nah, selanjutnya ini kita lihat lagi ke bawah. Nah, di sini ada persoalan atau contoh persoalan dari SPLDV. SPLDV itu bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sering kita jumpai di sekitar kita nih, atau yang suka kita alami. Nah, dalam pelajaran matematika kelas 9 semester 2 ini, kamu akan mempelajari model tentang SPLDV, dan sekarang akan kita ulas kembali nih buat kamu-kamu yang lupa. Contohnya, Ocha membelikan Ezra 3 kg mangga dan 4 kg apel dengan harga Rp98.000. Kemudian ia membeli lagi untuk keluarganya 2 kg mangga dan 2 kg apel yang sama dan di warung buah yang sama juga dengan harga Rp52.000. Jika Angga ingin membeli 1 kg mangga dan 1 kg apel yang sama dengan Ocha, maka berapa kembalian yang ia akan terima jika Angga membayarkan uangnya itu sebesar Rp100.000. Untuk langkah pertama, untuk menyelesaikan masalah di atas, kita analisis dulu nih pernyataan bahwa Ocha membeli buah mangga dan apel. Kemudian buat pemisalan untuk harga buah mangga dan buah apel. Misalnya X adalah harga 1 kg buah mangga dan Y 1 kg harga 1 kg buah apel. Nah, sehingga kita bisa tulis atau enggak kita bisa jadikan itu sebagai model matematika, yaitu 3x plus 4y sama dengan Rp98.000, dan jangan 98.000, 3x plus 4y sama dengan 98.000, dan itu model yang pertama atau persamaan yang pertama. Dan persamaan yang kedua yaitu 2x plus 2y sama dengan 52.000. Untuk mendapatkan nilai x dan y, kita bisa mensubstitusikan nilai x atau y terlebih dahulu. Misal kita substitusikan nilai x. Nah, kita ambil persamaan yang pertama, yang ini 3x plus 4y sama dengan 98.000. 4 plus 4y ini kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga menjadi min 4y. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai x yaitu 98.000 dikurang 4y per 2. Nah, lanjut ke bawah. Di sini lalu kita substitusikan nilai x pada persamaan nilai x pada persamaan ke-1 ke persamaan kedua. Nah, kita masukkan di sini 2x plus 2y sama dengan 52.000. Kita masukkan nilai x yaitu 98.000 dikurang 4y per 3. Nah, seperti ini. Maka nanti setelah disubstitusikan kita akan mendapatkan 196.000 dikurang 8y ditambah 6y dibagi 3 sama dengan 52.000. Karena 8y dan 6y itu satu jenis, yaitu variabel y, maka bisa kita jumlahkan menjadi 196.000 dikurang 2y sama dengan 156.000. Karena posisi atau pembagi 3 yang tadi ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pengali. Nah, di sini kita dapatkan minus 2 itu sama dengan minus 40.000, sehingga kita bisa hitung nilai y yaitu minus 40.000 dibagi dengan minus 2 yaitu 20.000. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan bahwa y itu adalah 20.000. Itu berarti harga 1 kg buah apel adalah
Ya, tadi sudah kita dapatkan bahwa harga 1 kilogram buah apel yaitu sebesar Rp20.000. Nah, sehingga kita tinggal menghitung harga 1 kilogram buah mangga. Kita bisa mendapatkan itu dengan cara substitusi, yaitu mensubstitusikan nilai Y ke dalam persamaan mau 1 ataupun 2, itu teman-teman bisa dapatkan. Tapi di sini saya menggunakan persamaan yang kedua. Karena apa? Karena di sini angka-angkanya terlihat lebih sederhana untuk dipecahkan gitu. Jadi akan sedikit meminimalisasikan kesulitan dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini persamaan yang kedua itu berisi 2x plus 2y sama dengan 52.000. Jika kita substitusikan nilai y, maka berarti 2x ditambah dengan 2 dikalikan dengan 20.000 sama dengan 52.000, menjadi 2x plus 40.000 sama dengan 52.000. Karena 40.000 ini sejenis dengan 52.000 atau tidak memiliki variabel, maka kita pindahkan ke sisi kanan sehingga menjadi minus, sehingga 2x sama dengan 52.000 minus 40.000. Ya, kita dapatkan 2x sama dengan 12.000 dan x sama dengan 6.000. Nah, jadi sudah kita dapatkan nih guys. Kita mendapatkan nilai x yaitu 6.000. Maka harga buah mangga sebanyak 1 kg itu harganya 6.000. Nah, jadi yang harus dibayarkan Angga ini, karena Angga membeli 1 kg buah mangga dan 1 kg buah apel, Angga harus membayar sebesar 26.000. Atau dapat kita tuliskan sebagai model matematika, harga 1 kg buah apel ditambah 1 kg buah mangga itu sama dengan Y ditambah dengan X sama dengan 20.000 ditambah 6.000 sama dengan 26.000. Nah, karena Angga membawa uang sebesar Rp100.000, maka kembalian yang akan Angga terima itu sebesar 100.000 dikurang 26.000. Berapa guys? Ya betul, Rp74.000. Jadi Angga akan menerima kembalian sebesar Rp74.000. Nah, dari contoh model di atas kita bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari kita tanpa kita harus mengetahui dulu sebelumnya berapa nilai X dan berapa harga Y, berapa nilai X dan berapa nilai Y. Kita bisa menghitungnya dari permasalahan atau kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya, tapi dengan kondisi dan syarat yang sama ya pastinya. Nah, jadi bentuk umum dari SPLDV ini yaitu A1X ditambah dengan B1Y sama dengan C1A2X ditambah dengan B2Y sama dengan C2. Jika nilai X dan Y itu sudah diperoleh, maka substitusikan saja nilai X dan Y ke dalam persamaan di atas. Dan sekarang video ini gue kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan multimedia. Tugas ini tuh ditujukan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sedikit tentang makanan khas Banten. Dan makanan khas Banten yang gue ambil adalah sate bebek. Jreng-jreng. Dan mengenai tentang sate bebek itu merupakan makanan khas Banten yang berasal dari Tangerang. Tapi keberadaan sate bebek itu sendiri sudah menyebar ke seluruh daerah Banten nih. So, jadi teman-teman yang mau makan sate bebek nggak usah jauh-jauh harus ke Tangerang, atau yang dari Pandeglang ke Tangerang, dari Serang ke Tangerang. Teman-teman cukup cari sate warung sate, dan teman-teman cari menu sate bebek yang ada di situ. Nah, tapi di sini gue bakal ngejelasin atau gue bakal nunjukin ke teman-teman di mana warung sate yang enak dan warung sate yang menyediakan sate bebek. Buat teman-teman yang ada di Raap, ada di Modern, ada di Cikande, ada di Ambon, ada di Tambak, ada di Keragilan, atau teman-teman itu merupakan karyawan Nikomas, karyawan Pongwan, teman-teman bisa datang, bisa mencicipi sate modern atau sate bebek modern. Di mana sih tempatnya? Tempatnya itu adalah di warung sate modern. Tempatnya itu di Cikande Modern. Teman-teman tahu kan? Pasti tahu kalau anak Cikande, ya nggak? Nah, tapi tenang buat teman-teman yang bukan anak Cikande, nanti gue bakal kasih rute-rute dari mana teman-teman bisa berangkat untuk menuju tempat warung sate itu. Sebelumnya,
sate bebek di warung sate modern itu sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Wah, lama ya. Dan penghasilan yang mereka dapatkan itu kurang lebih sebesar 5 juta per bulan. Walaupun masih bentuk kotor ya, tapi itu merupakan satu prestasi yang menurut kita membanggakan bagi penjualnya khususnya ya, karena pastikan setiap pengunjung yang datang itu pasti menilai cita rasa yang ada dalam sate bebek itu. Nah, sebenarnya sate bebek itu sendiri diolah dengan bahan dan bumbu yang secara umum sate umumnya gitu. Tapi ciri khas dari sate bebek itu sendiri adalah kelezatan dari dagingnya sendiri. Kenyalnya, teksturnya itu sangat berbeda dari daging kambing ataupun daging ayam. Itulah yang membuat atau yang menjadi ketertarikan para konsumen untuk menikmati sate bebek. Sate bebek yang dijual di warung sate modern itu seharga 17.000 per porsi. Nah, satu porsinya itu adalah 10 tusuk. Oke, teman-teman, buat gimana tahu cara rutenya, silahkan saksikan video ini sebentar lagi. Dadah, kasih.